Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan kajian tentang etika dalam bekerja atau berdagang. Imam Ghazali membuat satu bab ini khusus agar kita yang bekerja, berdagang mempunyai patokan bagaimana menjadi pedagang yang baik. Sekarang pada lafaz al-thani. Al-thani ayyaqsidal qiyam fi sun'atihi aw tijaratihi bi fardin min furudil kifayah. Al-thani tekan kaping pindho iku ayyaqsida yen to nejo sapa wong bi tijaratihi kelawan dagangane wong fi sun'atihi ing dalem panggaweane wong aw tijaratihi utawa dagangane wong niat jumenengi ya bifardin kelawan fardu siji min furudil kifayati kan tetap saking piro-piro fardu kifayah. Niat kita bekerja kalau kita menjadi pedagang supaya berdagang ini mempunyai nilai ibadah, supaya sambil bekerja kita juga mendapatkan poin pahala. Yang kedua niatnya untuk melakukan fardu kifayah. Karena Allah Subhanahu wa taala di dunia ini kan memberi tugas pada makhluknya untuk saling tolong menolong. Jadi pekerjaan profesi kita ini bagian dari fardu kifayah. Supir umpamanya. Kalau nggak ada supir, nah terus siapa sih numpak motor? Jadi supir itu juga fardu kifayah. Karena semua orang ini perlu alat transportasi. Nah ini bagian dari apa yang diperlukan di dunia. Fa inna sona'ati, alasan dari Imam Ghazali, fa inna sona'ati sudene piro-piro dagangan atau penggawean. Fa inna sona'ati sudene piro-piro penggawean wa tijarati lan piro-piro dagangan iku lau turikat lamun den tinggal apa mengkono-mengkono sona'at wa tijarat. Kalau seandainya tidak ada yang mau bekerja di situ, dokter umpamanya, tidak ada yang mau jadi dokter, bukan kacau. Siapa yang bisa membantu? Supir, pilot, guru, semua profesi. Seandainya tidak ada yang melakukan, lauturikat batolat mongko jadi batal, rusak opo alma ayisu piro-piro penguripan. Kehidupan ini akan kacau. Kan pernah dicoba supir mogok umpamanya, ya kacau. Orang tidak bisa kerja, orang tidak bisa sekolah, kehidupan terganggu. Pasar umpamanya, seandainya orang saat pasar ini demo, tidak ada yang mau jualan, lalu belanja kemana? Ya. Makanya semua profesi, semua pekerjaan itu yang baik menurut Imam Ghazali ini adalah bagian dari fardu kifayah. Artinya harus ada yang melakukan itu supaya orang lain terbantu. Kalau tidak ada yang jual roti, wah ya susah. Kalau tidak ada toko, susah. Jadi harus ada semua bidang ini yang melakukan. Wahalakal dan dirusak sopo aktsarul khalqi luwi akeh makhluk. Seandainya pekerjaan-pekerjaan itu tidak ada yang melakukan sama sekali, maka akan hancur kehidupan ini. Orang akan susah, tidak bisa kerja, tidak bisa apa-apa ya. Seandainya di dunia ini pekerjaan apa, pilot, tidak ada. Nah terus gimana? Naik haji, naik apa? Jadi umat Islam ini harus ada yang jadi pilot, harus ada yang jadi polisi, harus ada yang jadi insinyur, harus ada yang ya profesi-profesi yang bagus ya. Harus kita bagi. Di samping harus ada yang jadi kiai. Jangan semua ingin jadi dokter. Anaknya kiai, wabe, kepingin jadi dokter. Anaknya dokter, gak ono sing dalam jadi kiai. Akhirnya ya, suwi-suwi gak ono kiai. Sing jadi kiai, artis, dagelan, atau ya sekarang ini ada fenomena baru. Orang baru ngaji sedikit sudah pinter ya, artis asalnya
asalnya orang yang bukan ahli agama tiba-tiba berusaha mustad nyunah terus mustad, artinya menampilkan diri sebagai ustaz. Nah, ini nanti banyak hal yang menjadi kacau balau karena dia tidak ngerti ilmunya. Ada orang, ya contoh, ada orang ustaz nggak tahu ustaz siapa ya. Ditanya orang, bagaimana caranya tahallul ustaz? Ya ini rambut. Kalau rambutnya botak, nggak ada rambut. Yo rambut singset tuh. Ngawur ini enggak ini. Oh iso jembatan katut iki. Ini kan enggak ngawur ya. Ada lagi saya lihat di TV kadang itu ustazah. Bosok jenenge. Mama lodeh atau sopo. Bagaimana hukumnya ini suami menikah tanpa izin istri? Tidak sah, berzina tuh. Yo sih. Apa ada syaratnya nikah itu harus izin istri? Itu kan yang ada di KUA. Artinya secara syariah kan tidak diperlukan. Memang di negara ini ada aturan orang menikah harus izin istri. Tapi kan bukan berarti tidak sah. Seandainya ada orang nikah tanpa izin istri, pernikahan itu sah, tapi dia melanggar peraturan pemerintah, artinya bisa dihukum dan seterusnya. Tapi pernikahan kan tetap sah. Jadi ada orang yang tidak punya cukup ilmu, tapi kemudian berusaha menjadi mustad, ngaji mustad. Akhirnya mereka ini mengajarkan yang tidak benar, termasuk ya terorisme itu. Itu kan gara-gara ngaji yang kurang tepat. Sekarang dunia ini sedang sibuk soal kejadian di Perancis ya. Ya, menyelesaikan masalah itu harus dengan baik ya. Tidak harus dengan membunuh. Wah ini kan akhirnya panjang sekali jadi ribet ya. Ya mestinya ya kita tuntut ya. Siapa yang bikin kartun itu kita tuntut ke pengadilan internasional ya. Tapi tidak dengan cara kriminal tiba-tiba membunuh orang. Akhirnya ya kita jadi saling bunuh, ini dibunuh, itu dibunuh, kacau. Yang boleh mengambil hukuman itu kan pemerintah. Nah ini loh kita menjadi kacau balau. Karena ada orang yang dengan pengetahuan sedikit terus membuat keputusan yang tidak disertai dengan ilmu. Akhirnya dunia kacau. Itulah timbullah aliran radikal yang menghalalkan pembunuhan, yang menghalalkan macam-macam yang tidak benar. Itu sebetulnya mereka itu mungkin aslinya maksudnya baik, cuma gurunya salah, sehingga mereka kemudian ikut aliran yang sesat seperti itu. Mungkin aslinya dia niatnya baik, niatnya mungkin aslinya baik, tapi karena salah guru, akhirnya ngebom gereja, ngebom ini kantor polisi. Apa urusannya kantor polisi dibom? Lalu itu muslim semua, mayoritas muslim ya. Lah ini loh orang yang ngajinya tidak benar. Fantidhamu amril kulli moko utawi dadi runtuti tertipe urusan kabeh menungso iku bita'awunil kulli kelawan tulung tinulungi sekabehane. Artinya semua orang ini harus bekerja sama. Tidak ada orang yang benar-benar bisa menyelesaikan urusan hidupnya sendiri. Kita ini pasti butuh orang lain. Syukur diri, angel. Ya. Kita ini tidak bisa betul-betul hidup sendiri tanpa orang lain, ini sulitnya. Makanya semua orang harus mau saling kerjasama. Bekerja sama inilah kemudian melahirkan profesi-profesi. Ada orang yang profesinya supir, ada yang profesinya penjahit, ada yang profesinya ya dan lain-lain. Kayak saya ini baju kalau nggak ada penjahit, ya beli baju jadi susah, ukurannya kecil ya. Nah, kita perlu penjahit. Penjahit juga perlu pedagang dan seterusnya. Jadi ini dunia ini berputar. Kita manusia ini saling memerlukan satu sama lain. Wa takaffala lan nanggung sapa kullu fariqin saben-saben kelompok diamalin kelawan penggawe. Jadi kita ini masing-masing perlu orang lain. Kita perlu petani ya.
Karena kita tidak bisa nanam sendiri. Petani juga perlu pedagang, karena dia tidak bisa jualan sendiri. Dan begitu seterusnya. Walau akbala lan lamun madhep sapa kulluhum sekabehane menungso ala sunatin ing atase penggawean wahidatin lan siji. Seandainya semua orang ini profesinya sama, ya akan terjadi ketidakseimbangan ya. Lata abtolat yang tidak nganggur, jadi kosong. Sopo al-bawaki biru-biru kangkari wahalaku lan podo rusak sopo nas. Kalau semua orang ini tidak ada yang mau tani, semuanya nuko, lah yang dijual dari mana? Ya kan? Atau semuanya tani, nggak ada yang dagang, jualnya bagaimana? Jadi petani butuh pedagang, pedagang butuh pengusaha, pengusaha butuh kuli, dan bulat semua ini ekosistem mata rantai. Kalau satu pekerjaan itu tidak ada, dokter tidak ada, walaupun punya duit, bagaimana? Berobat kemana? Harus ada yang jadi dokter, harus ada yang nanam, harus ada yang dagang, harus ada yang insinyur. Semua profesi ini bagian dari keseimbangan. Kalau satu tidak ada, yang lain akan rusak. Wa ala hadza lan ing atase iki lamun mengkono niku intizamu amril kulli bi ta'awunil kulli hamalan nanggungaken itu ngarahaken sapa ba'dhum sebagian ulama sapa ba'dun nas sebagian manungsa qaulahu ing dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikhtilafu ummati rahmah. Ikhtilafu ummati utawi perbedaan umat ingsun iku rahmatun rahmat. Ada ulama atau manusia kelompok menafsirkan yang dimaksud daripada ikhtilafu ummati rahmat, perbedaan umat ini adalah rahmat, yaitu perbedaan mereka dalam profesinya. Ikhtilafu himamihim, tegese perbedaan ini piro-piro sejane membunuh ummah fisonaati ing dalam piro-piro penggawean wal hirofi dan piro-piro penggawean profesi. Jadi orang ini profesinya harus beda-beda supaya saling melengkapi. Ya, seperti sepak bola, kalau kiper semua bagaimana? Menyerang semua bagaimana? Ya ada yang serang kanan, kiri, back. Umat ini juga begitu. Umat Islam ini harus ada yang politisi, insinyur, pedagang, pegawai, petani. Kita semua saling melengkapi. Santri tidak semua jadi kiai. Ya mungkin 5%. Lek uape jadi kiai sing ngaji sopo. Ya ada yang jadi kiai, ada yang jadi pedagang, ada yang jadi guru dan seterusnya. Wa minas su'naati wa nasana atilan ikus na saking pira-pira penggawean ma utai perkara hiya kang utai sunaat iku muhimmatun penting. Di antara pekerjaan ini ada yang penting. Wa minha lan iku setengah saking sunaat ma utai perkara yustagna kang den sumugi, maksud tidak diperlukan apa anha mengkono sunaat. Ada pekerjaan itu yang penting ya. Profesi itu penting. Ada yang tidak terlalu penting. Li rujuiha krono baline mengkono sunaat ila talabit tanah umi maring nyupri enak-enakan. Wa tazayyuni lan gawe pepaes fi dunia ing dalam dunia. Pekerjaan ini meskipun semuanya ini juga penting, tapi ada yang paling penting. Kesehatan, ilmu, pekerjaan-pekerjaan yang dibutuhkan orang. Walaupun ada juga pekerjaan yang gak terlalu penting, ya itu dibutuhkan tapi gak penting. Contohnya mawane pekerjaan itu ayam geprek, kan gak ada ayam geprek, masih ada ayam goreng, masih ada ayam Kentucky dan seterusnya. Ada yang sifatnya itu suplemen atau tambahan. Pekerjaan itu dibutuhkan oleh sebagian orang saja, nggak semuanya butuh rekreasi. Ada yang perlu, ada yang tidak perlu.
Falyastagil moko becik ketungkul sapa wong, hendaknya kamu memilih pekerjaan bisinaatin kelawan penggawe muhimmatin kang penting. Hendaknya kamu milihlah profesi yang penting. Liyakuna supaya ana sapa wong fi qiyami dalam jumenengine mengkono wong biar kelawan mengkono sinaa iku kafian nyukupi minal anil muslimina saking pira-pira Islam. Muhimman ing perkara penting fitini ing dalam agama. Hendaknya pilihlah pekerjaan itu yang penting, yang sekiranya pekerjaanmu itu sangat diperlukan orang, ya, termasuk perdagangan yang penting, bisnis, perdagangan, apa-apa yang dibutuhkan orang, ya. Jangan pekerjaan yang tidak begitu penting, seperti apa, umpamanya melukis, musik, ya itu kan ya bagi orang penting sebagian. Waliat tanib lan becik ngedoi sapa wong sina atan naksi ing penggawe sina atan naksi ing penggawe napa niku ngukir, tapi maksudnya mengukir ini patung ya. Hendaknya dijauhi pekerjaan apa? Ya itu seperti pekerjaan yang karena ada pekerjaan itu yang sifatnya itu menjurus ke hal-hal yang kurang bagus. Bukan berarti ngukir kayu-kayu itu bukan, tapi bikin patung-patung gitu. Wasyabati lan napa niku siaga. Siaga itu tukang emas, tukang kemasan. Bukan berarti tidak boleh ya, tapi di situ itu banyak permainan. Tukang emas ini kan ya walau tidak semua, banyak yang ngentit. Nah, ngerti. Banyak yang mudah mencuri di situ. Emas itu kadarnya dikurangi atau di dalamnya dikasih tembaga, tapi ditimbang ikut emas. Artinya itu termasuk contoh pekerjaan yang menurut Imam Ghazali kurang bagus. Kurang bagus dalam arti bukan tidak boleh, tapi risiko tinggi. Nah, kalau sekarang kita bilang risikonya tinggi, karena di situ itu sering terjadi ketidakjujuran. Wa tasydidul binani lan ngukuhaken bangunan. Maksudnya itu tukang bil jasi kelawan kapur. Ya, kalau hari ini pekerjaan nukang. Kenapa kok kurang bagus? Saya nggak tahu ya. Di sini menurut Imam Ghazali kurang bagus. Yang mungkin ya pekerjaan itu bisa jadi kita disuruh bangun gereja, bangun diskotik, sulit tolaknya. Namanya kontraktor ini kan ya bangun, ya seorang itu diskotik ya, ada hotel ya ada, dan yang lain. Makanya mungkin ya Imam Ghazali menganggap itu kurang bagus. Tetapi bukan berarti dilarang, bukan berarti tidak boleh nukang ya. Itu termasuk berisiko lah. Wa jami'i ma lan sekabehane perkara wudi akan den selehaken apa ma litazafzafa karena mais-maisi di kelama dunia intunya. Maksudnya pekerjaan yang sifatnya itu mewah itu, menciptakan kemewahan itu. Itu yang termasuk pekerjaan yang bukan tidak boleh, kurang disukai ya. Karena itu memancing orang untuk jadi boros. Kan ada tas Hermes 1 miliar, itu pekerjaan yang sebetulnya nggak pantas. Masa tas saja 1 miliar, pekerjaan yang terlalu mahal, yang glamor ya. Fakulu dalika utais kabian mengkono jami'a ma wudi al-tazabzu fid dunya iku karoha sengit hu ing dalik sapa zawud dini wong kang duweni agama. Itu menurut Imam Ghazali ya, menurut Imam Ghazali dalam kitab Ihya ini semua pekerjaan yang mengajarkan kemewahan-kemewahan ya, mengajarkan keglamoran itu tidak disukai oleh orang yang berpegang teguh pada agama ya. Karena itu akan membuat orang itu semakin lalai, hidup mewah-mewah kemudian lupa pada akhirat. Masuk melukis-lukis, membuat ya, kalau zaman dulu kemewahan itu ada lukisan, bangunan-bangunan kuno itu kan relief-relief seperti itu.
Itu kalau patung-patung kan nggak boleh. Tapi kalau bukan patung, tapi kan bangunan indah-indah yang megah-megah itu tidak haram, tapi itu menimbulkan kesombongan kan. Bangunan-bangunan mewah itu memancing orang untuk hidup berlebihan. Menurut Imam Ghazali itu kurang bagus. Fa amma amalul malahi, anapun utawi penggawe hiburan. Malahi itu kalau sekarang ya dunia hiburan. Wal alatilan piro-piro alat allati yahrum kang haram opo istimaluha nganggo mengguno alat fa kullu dzalika fastinabu dzalika mongko utahe ngedohi mengkono amal iku min qabili tarki zulmi saking golongane ninggal kezaliman. Jadi pekerjaan yang tidak boleh menurut Imam Ghazali itu musik. Musik ini kan menurut sebagian ulama kan haram. Suling, gitar itu kan menurut sebagian ulama itu haram. Maka pekerjaan itu juga haram. Menurut sebagian ulama. Yang masalah hari ini ada mengatakan boleh, itu terserah. Tapi kalau pakai ukurannya Imam Ghazali tidak boleh. Wasiyaratus sa'iri lan beliau. Wa min dzalika wa min dzalika lan iku setengah saking amal yang pekerjaan yang tidak bagus ya. Amal yang tidak diperbolehkan maksudnya. Qiyatatul qubai utawi jahit ya, jahit kubah. Kubah itu apa? Ya jubah, kubah atau pakaian lah. Ya, bisa kubah, bisa berupa jubah, bisa berupa kopiah ya. Sejenisnya. Minal ibrai siwi saking sutro lirijali sang maring piro-piro wong lanang. Termasuk pekerjaan yang tidak boleh itu adalah membuat pakaian sutra untuk laki-laki. Karena sutra murni, sutra asli itu kan tidak boleh digunakan oleh laki-laki. Lah, menjahitkannya itu tidak boleh. Menjahit pakaian sutra untuk laki-laki. Wasiyabatus sa'iri lan oleh nyitai wong kang tukang emas. Maroki badhabi ing piro-piro tunggangan emas wal fiddati lan perak. Wa khawatimi dhahabi lan piro-piro cincin emas lirijali mari piro-piro wong lanang. Seperti pekerjaan yang tidak boleh membuat kendaraan emas, pelana kuda emas, kursi emas, itu kan tidak boleh. Israf. Alat makan emas kan tidak boleh. Nah, menggunakan tidak boleh, membikinnya juga tidak boleh. Ya. Termasuk cincin emas untuk laki-laki tidak boleh. Karena laki-laki tidak boleh pakai cincin emas. Maka tukangnya membuatkan juga tidak boleh. Wa kullu dzalika taskabene mengkono amal, contoh-contoh itu iku minal ma'asi saking pira-pira maksiat. Wal ujratu ta'i bayaran al ma'khudatu kantin alam alaihi ing atase mengkono amal iku haramun haram. Walidzalika karena mengkono haram aujabna majibaken kita az-zakat ing zakat fiha ing dalem mengkono maraqibul zahab wal fiddah ilah. Tu khawatimur rijal. Wa in kunna senajan ono kita iku la nujibu ora majibaken kita az-zakat ing zakat fil hulliyi ing dalam perhiasan. Meskipun perhiasan wanita itu tidak wajib zakat. Tapi kalau perhiasan laki-laki pakai kalung, pakai gelang, itu wajib zakat. Karena apa? Dia tidak boleh memakai itu. Jadi kalau perempuan tidak wajib zakat. Karena apa? Dia boleh memakainya. Di anda Rasulullah mengkono hulli itu tidak kusidat nalikai dan sejo mengkono hulli dan sejo lirijali mari piro-piro wong lanang. Karena itu kalau digunakan untuk orang laki-laki, waya udah mengkono hulli iku dia muharramatun dan haramakan ya. Maksudnya mulai khawatim tadi itu marokib khawatim, jadi perhiasan emas, peralatan emas, kursi emas itu wajib dizakati karena itu tidak diperbolehkan ya. Perhiasan-perhiasan itu kalau perempuan boleh, kalau laki-laki kan tidak boleh. Mahkota emas wajib zakat karena itu dilarang.
Wa kaunuha utai anani mengkono-mengkono khulli itu ikum hayyanitun den cawisaken lin nisa'i maring pira-pira wadon lal haqwa ketemu di lal haqwa ora ketemu ha ing mengkono nisa apa zakat ha ing mengkono nisa bil hulli kan pawais al mubah kang wenang malam yaksid selagi ini orang nejo malam yuksok selagi orang den sejo apa dzalika mengkono lirijali biar dan menggunung huli. Baik tasabu mengkoden alat apa hukum hukumi al-khuliyat minal qasdi saking sejoninya. Jadi perhiasan itu kalau untuk perempuan, kalung, gelang tidak wajib zakat. Tapi kalau dipakai laki-laki wajib zakat. Kenapa? Karena laki-laki itu tidak boleh pakai emas. Maka dia harus mengeluarkan zakatnya. Wallahualam.